Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna, insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita. Dursul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mujallad Ats-Tsani. Ini kemarin selesai ya. Sekarang halaman 42. Iya. Nah. Silakan dibuka halaman 42. Dhanna yadhunnu. Asyarah. Apa nih bacanya? Iqra. Ini. Sumar bir. Nah, Baina kullim minna jumlataini musta'milan anna wa'lam anna min akhawati inna. Iqra al-mithalaini. Apa maknanya? Bacalah dua contoh. Summarbit baina kemudian apa? Gabungkan di setiap kalimat. Sambungkan baina antara minal jumlataini, setiap kalimat dua kalimat musta'milan anna dengan menggunakan anna. Wa'lam anna sesungguhnya dan ketahui ya, anna sesungguhnya anna min akhwatihinna, termasuk saudara-saudaranya Inna. Ya, termasuk saudaranya Inna, maksudnya sama dengan Inna kedudukannya, yaitu apa? Memasukkan Inna, ya. menasabkan ismuha, melafatkan khabarnya, ya, masukkan ismuha. Wahid huwa maridun, dia sakit. Kemudian jumlah yang kedua yaitu adunnu anna plus, nah huwa domirnya diganti dengan apa? Hu gitu ya. Jadi annahu disambungkan dengan anna. Adunnu annahu maridun. Adunnu annahu maridun. Al-awwal huwa maridun, ini mubtada khabar. Jadi huwa mubtada, marid khabar. Ketika dimasuki anna, maka hu-nya ini menjadi apa?
isim Sunnah. anna, isim anna, dan marid ini khobar Khabarnya. anna. Nah, dan kedudukan mansubnya adalah hu-nya ya, dan maridun dia tetap marfu. Di huwa maridun dia sakit. Ketika disambung dengan adunnu annahu maridun. Adunnu, mana adunnu? Menyangka. Saya mengira annahu maridun. Bahwasanya dia sakit. Dia sakit. Nah, dan dhanna ya dhanna ini dia maka salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek maksudnya dua maf'ul bih ya. Jadi jumlah ini, jumlah annahu maridun, kedudukannya adalah maf'ulai apa? Dhanna gitu ya. Maf'ulai dhanna. Maf'ulai dhanna. Jadi adunnu maknanya saya mengira annahu maridun, sungguhnya dia sakit. Contoh yang kedua, al mudarrisu maja. Sebentar ya. Al mudarrisu majaa. Nah, al mudarrisu sini dia asalnya Mubtada. nah, majaa dan jaa di sini ini majaa maknanya dinafi ya. Iya. Ya, al mudarrisu majaa, al mudarris guru tidak datang. Tidak datang. Dan khabarnya di sini jumlah Fi'liyah. Nah, ya. Adunnu annal mudarrisa, yang tadinya mudarrisu dhammah ya. Jadi adunnu annal mudarrisa fathah ma jaa. Saya mengira annal mudarrisa, sesungguhnya mudarris ma jaa Tidak datang. Nah, baik. Berarti kalau dia isim menjadi mansub intinya gitu ya. Kalau dia digunakan dengan domir, maka ganti dengan domir yang sesuai dengan domirnya. Ya, dengan domir nasab maksudnya ya. Ketika misalkan anta, ini kan domir munfasil. Kemudian domir muttasilnya yang mansub yang sesuai apa untuk anta. Iya. Kita lihat wahid. Apa ini bacanya? Anta tabibun. Anta tabibun. Nah, anta tabibun. Apa maknanya? Kamu seorang dokter. Nah, kamu seorang dokter. Ketika dimasuki adunnu dan anna jadi apa? Adunnu anna. Nah, yang sesuai dengan anta yaitu domir apa? Ka, gitu ya. Nah, jadi adunnu annaka tabibun. Nah, apa maknanya adunnu annaka tabibun? Saya mengira bahwasanya engkau adalah seorang tabib. Nah, dokter. Atau bahasa bebasnya, aku mengira engkau dokter. Bahasa begitu ya. Ya. Assalamualaikum. Ini dia isim an. Waalaikumsalam. Kita di halaman 42 ya. Ya Ustaz. Yang baru bergabung silakan. Baik. Yasnan, apa nih? Huwa minal yabani. Nah, huwa minal yabani. Apa maknanya? dia dari Jepang. Dia dari Jepang. Nah, termasuki adunnu dan anna menjadi apa? Adunnu annahu yabani. minal yaban. Yaban. Nah, dan domir yang sesuai dengan huwa yaitu hu gitu ya. Jadi adunnu annahu minal yaban. Saya mengira dia dari Jepang. Jepang. Salasa. Apa ini bacanya?
Hiya maridatun. Nah, apa maknanya? Dia 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 sakit. Dia sakit. Seorang perempuan sakit. Nah, kemudian adzunnu Annaha annaha maridatun. Maridotun. Kenapa di sini Karena dia perempuan Nah, karena dia gitu ya, dhamirnya adalah Ha. Nah, taib arba'ah ini Hum tulabun. Tullabun. Apa maknanya? mereka murid. para pelajar. Para murid. Mereka para siswa, para pelajar, nah, atau para murid. Adzunnu menjadi apa? Azunnuhum Annahum Tulabun. tullabun. Adzunnu annahum tullabun. Apa maknanya? Saya mengira Saya mengira para pelajar. para pelajar. Sahih. Khamsah, ini Anti jaw'a. Anti jaw'a menjadi apa? Adzunnu annaki jaw'a. Nah, apa maknanya? Saya mengira annaki jaw'a, engkau lapar. Nah, Sittah, ini al-maktabatu al-maktabatu, nah, maftuhatun. tuhatun. Nah, apa maknanya? Perpustakaan terbuka. Perpustakaan terbuka. Dan ini mubtada khabar ya. Kabar. Menjadi adzunnu Anna an tabata Nah, maftuhatun. al-maktabah ini sahih. Kita kalau sesuai dengan contoh berarti tidak diganti dengan domir ya. Nah, Kalau sesuai dengan contoh tidak diganti dengan domir. Tapi kalau mau diganti dengan domir sebenarnya boleh saja ya. Kita biasa saja tidak diganti dengan domir dulu. Berarti adzunnu an na al-maktabata maftuhatun. maftuhatun. Annal maktabata ini bisa diganti dengan domir ya. Jadi apa? Hai. An annaha itu ya. Jadi annal maktabata itu bisa diganti dengan annaha, boleh, nggak masalah. Cuman sesuai dengan contoh di sini ini nggak diganti tadi. Al mudarris majaa menjadi adzunnu annal mudarrisa majaa, tidak annahu majaa, tidak sekitar. Baik. Sab'ah apa nih? Dari Nah, apa maknanya ini? Kopi itu dingin. Kopi dingin. Nah, dan ini mubtada khabar. Ditambah adzunnu menjadi apa? Adzunnu Wahwata wata baridatun. Sahih. Apa maknanya? Saya mengira kopinya dingin. Kopi itu dingin. Nah, samanya ini Muhammadun zahaba ila Makkah. Nah, apa maknanya? Muhammad pergi ke Makkah. Nah, menjadi adzunnu Muhammadan Muhammadan zahaba ilal Makkah. zahaba ilal Makkah. Nah,
Dan Muhammad ini dia mubtada ya. Zahaba ini khabar. Jumlah fi'il. Fi'il. Kemudian tis'ah apa nih? Fatimatu Fi'il maktabati. maktabati. Nah, Fatimah Di dalam perpustakaan. menjadi azunnu Anna anna Maktabati. Fi'il Fatimata maktabati. fil Maktabati. maktabah. Asyarah apa nih? Mudarisuna. Mudarrisuna. Mana ya? Kalian para guru. Para guru. Nah, menjadi azunnu Azunnu annakum annakum Mudarisuna. annakum mudarrisun. Annakum mudarrisun. Apa maknanya? Saya mengira bahwa kalian para guru. Para guru. Nah, sebentar ya nanti. Baik, kita teruskan. Afwan Ustaz, mau nanya, anahu sama ana tadi bedanya apa? Telat sah. Anahu sama Anahu ana. dengan anahu sama anak sama. Oh sama. Iya, anahu itu digabung Penggunaannya. sama dengan domir. Oh. Iya. Jadi anna ini artinya sesungguhnya. Kalau annahu ini sama, yaitu anna plus hu. Sesungguhnya hu-nya ini ke huwa. Jadi sesungguhnya dia begitu. Oh, oke. Gitu. Syukur Ustaz. Dan afwan. Apa tuh? Tadullu. Adunnu itu kedudukannya apa Ustaz? Kalau anak kan Fi'il isim. mudhari'. Iya. Nah, adunnu fi'il mudhari'. Dhanna yadunnu ya. Oh, Adunnu itu fi'il mudhari' dari kata apa? Dhanna yadunnu. Dhanna yadunnu artinya apa? Mengira. Mengira. Dari kata yadunnu kalau untuk ana apa? adunnu. Adunnu gitu. Jadi adunnu artinya apa? Saya mengira. Saya mengira. Apa? Insyaallah syukur. Dan adunnu dia harus membutuhkan dua maf'ulun bih ya. Membutuhkan dua maf'ulun dari. Jadi jumlah anna isimnya dan khobarnya dia kedudukannya adalah dua maf'ulun bih untuk adunnu gitu, untuk dhanna. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Yang tidak tahu kosakatanya maknanya. Afwan tanya, Nah. ini az-dzunnu maf'ulun yang pertama yang mana ya Ustaz? Nah, Afwan. barusan adunnu itu kan dia membutuhkan dua maf'ulun bih sahih. Sahih. Nah, kemudian kita lihat yang pertama saja.
Annahu, contoh ini contoh. Annahu maridun gitu. Tadi kita katakan bahwa adunnu ini dia membutuhkan dua maf'ulun bihi. Ingat ini. Annahu maridun ini kalau kita i'rab asalnya anna ya harfun nasbin wa taukid ya. Kemudian huknya ini dia sebagai apa? Isim inna. Isim anna. Isim anna mansub sahih. Sahih. Isim anna mansub. Kemudian maridun ini apa? Khabar Kabar anna marfu. Nah, khabar anna marfu. Baik. Kemudian jumlah annahu maridun, jumlah ini jumlah anna plus isimnya dan khabarnya ini kedudukannya sekaligus dia adalah maf'ulai dhanna. Artinya apa? Kedudukannya dia dua maf'ulun bih dhanna. Ya. Jadi enggak satu-satu, tidak satu-satu, tidak begini. Kalau yang jelas itu misalkan dhanantu atau adunnu dari annahu. Nah, adunnu misalkan adunnu Muhammadan misalkan Muhammadan mudarrisan. Kalau ini kan jelas Muhammadan ini dia apa? Maf'ulun bihi ke satu sahih. Mudarrisan ini maf'ulun bihi ke dua untuk dhanna atau adunnu ya. Kalau ini tidak. Jadi jumlah annahu maridun satu jumlah ya. Anna plus isimnya dan khabarnya itu menempati sekaligus dua maf'ulun bihi untuk adunnu begitu. Mafhum? Gimana tadi i'rabnya Ustaz? Dari annahu? Nah, annahu maridun jumlah anna ismuha wa khabaruha fi mahalli nasbin maf'ulai dhanna. Menempati kedudukan nasab. Apa pelan-pelan Ustaz? Jumlah Baik, anna wa kita khabaruha. tulis. Ustaz bisa ditulis itu. Apa? Kita tulis ya. Jadi annahu maridun tersebut ya. Ini sebutnya apa? Anna is muha wa khabaruha fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi maf'ula dhanna atau adunnu ya. Dhanna saja. Maf'ula dhanna atau maf'ula ya, bukan maf'ula. Dia marfu. Jadi anna ismuha wa khabaruha fi mahalli nasbin maf'ula dhanna. Nah, jadi anna isimnya dan khabarnya menempati kedudukan dua maf'ulun bihi untuk dhanna. Nah, Syukran Ustaz. apa? Bismillah. Ada pertanyaan lagi? Yang baru bergabung kita di halaman 40. Tidak ada? Halaman berapa Ustaz? Halaman 42. Baik, kalau tidak ada, kita lihat sini. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Perhatikan ini. Ihda asyraka talibatan.
Sita asyrata talibatan. Baik, ada kelompokan begini ya. Ini untuk belasan berarti sampai Islam tidak termasuk. Islam tidak termasuk. Dan kita keluarkan untuk Islamnya dulu. Karena Islam ini netral. Untuk Islam ini netral. Untuk bilangan belasan seperti ini, lihat rumusnya. Untuk bilangan belasan, jadi 11 sampai 12. Ini ikut dulu. 11 sampai 12. Bilangan 11 sampai 12 ini kan ada 3 bagian ya kalau belasan begini. Jadi contohnya misalkan nih 3 bagian itu maksudnya ini 11 itu ihda 1 bagian, asyrata 2 bagian kedua, talibatan ini dia yang dihitungnya gitu ya. Jadi ada 3 bagian, 1, 2, 3. Tip, untuk hitungan 11 sampai 12 khusus 11 12 dulu ya. Itu bagiannya, hitungannya kalau lihat tolibahnya. Lihat tolibahnya. Kalau paling ujung maksudnya ya, bagian ketiga. Kalau paling ujungnya itu muannas, kalau paling ujungnya itu muannas, maka puluhannya juga muannas. Dan bilangan satuannya juga muannas. Ingatin rumus ini. Jadi untuk 11 12 muannas semuanya. Dan dilihat adalah paling ujung dulu. Tapi bagaimana kalau mudzakkar? Kalau misalkan talibahnya diganti dengan mudzakkar gitu ya. Mudzakkar. Maka puluhannya juga dia menggunakan apa? Mudzakkar. Dan bilangan satuannya juga menggunakan mudzakkar. Ini dia untuk mudzakkar. Jadi hitungan 11 dan 12 itu semuanya lurus. Muannas, mudzakkar. Contoh tadi yang pertama nih ada muannasnya ya. Nih, muannasnya lihat. Talibah, ini dia muannas. Talibah dia muannas, ada tamar butoh. Maka asyrata juga muannas ditambah dengan tamar butoh. Dan ihda, ini dia bentuk muannas dari kata ahada. Dia muannas. Jadi muannas. Tapi gimana kalau misalkan yang mudzakarnya talibah kita ganti dengan talib misalkan ya. Anda tulis di atas di sini. Taliban ya. Maka berarti asyrotanya juga mudzakkar. Jadi apa? Asyara. Dan ihdanya juga menjadi mudzakkar. Jadi apa? Ahada. Jadi 11 siswa itu apa? Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Kemudian ingat lagi yang talibannya. Ini untuk susunan hitungannya ya. Susunan hitungannya itu 11 12 muannas. Mudzakkar. Tapi bagaimana kalau talibannya ini? Apakah dia harus taliban, talibun, talibin gitu ya? Atau mungkin bisa jamak tulab gitu ya? Ingat, untuk yang kedua ini hitungan 11 sampai 99. 11 sampai 99 ma'dudnya artinya hitungannya yang dihitungnya ya, talibah ini dia. Ma'dudnya yaitu menggunakan mufrad mansub. Ingat itu. Ya. Jadi hitungan 11 sampai 99 menggunakannya kata mufrad mansub. Maksudnya mufrad mansub apa? Lihat kata talibatan.
Talibah ini dia kata mufrad tunggal, satu siswi. Dan mansubnya dengan fathah. Karena tunggal mufrad itu tanda nasabnya adalah fathah. Jadi talibatan. Jangan bingung lagi, jangan 11 siswi. Ihda asyrata talibatun, talibatan atau talibatin ya. Tidak, kita mengacu ke rumus ini. Oh, menggunakan kata mufrad dan mansub. Oh, berarti mufrad talibah dan mansub kan talibatan. Sama dengan yang muzakkar juga, taliban. Mafhum untuk 11-12 tuh. Paham ya? Contohnya? Paham atau bingung? Bingung? Baik, kita coba. Masalah. Kita coba dulu 11-12. Misalkan mau menghitung apa? 11 apa? 12 apa? Misalkan. Rumah misalnya Ustaz. Rumah. Nah, rumah bahasa Arabnya apa? Bait. Rumah bahasa Arabnya adalah asalnya adalah baitun. Sahih? Ya. Iya. Kita mau menghitung 11 rumah atau 12 rumah. Yang 11 dulu. Ya. 11 rumah. 11 rumah kita tulis dulu. Kalau bingung begini, tulis baitunnya paling ujung. Paling ujung. Baitun, dan ingat tadi ini baitunnya harus kedudukannya apa? Mufrad mansub, sahih? Berarti kita nasabkan menjadi baitan. Paham? Insyaallah. Baik. Sekarang puluhannya. Tadi ingat ya, kalau 11 itu lurus mudzakkar. Nah, baitan ini dia mudzakkar atau muannas? Muannas. Dari mana tahu muannasnya baitan? Mudzakkar Ustaz. Muzakkar. Dari mana tahu mudzakarnya baitan ini? Baitan. Nah, baitan ini muannas atau mudzakar menurut Hayati? Jaksel. Mudzakkar. Dari mana tahu mudzakarnya? Baitun enggak ada tamar butoh. Nah, itu ya. Paham? Ya, insyaallah. Nah, nanti kalau nggak bisa menentukan muannas dan mana mudzakar, bingung lagi. Nah, baitan ini mudzakar karena tidak ada tamar butoh ya. Paham ya? Paham. Baik. Kalau sudah tahu kita ini mudzakar, maka puluhannya juga menggunakan mudzakar. Maka menggunakan kata asyara atau asrota. Asyarah. Asyara, begitu. Dan satuannya juga menggunakan kata mudzakar. Mudzakar satu itu ahada atau ihda. Ahada. Ahada. Berarti 11 rumah bahasa Arabnya apa? Ahada. Ahada asyara baitan. Baitan. Paham? Kalau 12, gimana kalau 12? Baik, kalau 12 tadi baitannya kita tulis lagi, yaitu baitan tetap ya. Baitan karena 12 termasuk ke hitungan 11 sampai 99 tadi harus mufrad mansub. 12 itu adalah campuran dari 10 dan 2 gitu ya. 10 dan 2. Puluhannya karena baitan ini mudzakkar, kita tadi tentukan bahwa baitan ini mudzakkar, maka puluhannya juga menggunakan kata mudzakkar, yaitu apa? Asyarah. Nah, sekarang 2. 2, lihat sini. 2 itu mudzakarnya adalah isnani dan muannasnya adalah isnatani, gitu ya. Lihat sini, perhatikan ini ada perbedaan sedikit. Ketika 2 ya, macam
apapun isimnya, ya baik itu isim ataupun bilangan seperti ini. 2, kalau dia mudhof, idhofah, maka nunnya ini buang. Ya, nunnya dibuang. Jadi tulis sampai huruf alif saja. Kita tulis sampai huruf alif ya, nunnya dihilangkan. Tadi yang mudzakkar itu isna atau isnata? Isna. Maka kita tulis di sini berarti isna asyara baitan. 12 rumah. Begitu. Paham? Kalau 13 berarti salasa. Nanti dulu 13 dulu. Sekarang 11 12. 12 benar. Nah. Yang 11 12 dulu paham tidak? Paham. Paham ya? Tapi ini yang mudzakkar ya. Sekarang yang muannasnya. Yang muannasnya misalkan kata apa? Kita ngambil kata muannas. Sayyarotun. Sayyarah, na'am, boleh. Nah, tulis di bawah sini ya. Sayyaratun, mobil. Kita yang muannas nih. 11 mobil. 11 mobil. Kita tulis dulu sayyarahnya di belakang. Dan dia harus mansub ya, berarti saya rotan. Dan sayyarah ini dia Muannas. muannas. Nah, maka puluhannya dan satuannya juga Muannas. muannas. Puluhan untuk muannas apa? 12 itu berapa Ustaz? Sepuluhan. 11. Asrota. Ya. Kemudian 11-nya satuannya berarti satu. Satunya apa? Ahada atau ihda? Ahada. Muannas. Oh, ihda. Ihda ya. Jadi ihda asrota sayyaratan. Artinya apa? 11 mobil. 12 mobil. Kalau 12 sayyarahnya juga sama, yaitu sayyaratan. Puluhannya sama saja, yaitu rota. Hanya bedanya berarti yang tadi 2 itu isna atau isnata. Isnata. Isnata asrota sayyaratan. Begitu. Khusus untuk 11 12 mau menghitung apapun ya, tinggal diganti. Kalau dia mudzakkar maka baitannya yang diganti. Mudzakkar di sini. Kalau dia muannas maka sayyarah yang diganti dengan kata lain. Begini. Tapi contoh misalkan Ana mau menghitung misalkan 11 meja atau 12 meja. Meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Ini meja. Maktabun bahasa Arabnya. Artinya meja. Saya menghitung 11 meja. Oh, meja ini, maktabun ini dia sama dengan bait. Berarti mudzakkar. Tinggal diganti aja baitnya, diganti dengan kata meja dan mejanya dimansubkan dengan fathah jadi maktaban. 11 meja berarti apa? Ahada asyara. Maktaban. 12 meja. Isna asyara maktaban. Begitu. Nah. Mafhum? Insyaallah. Taib menghitung misalkan yang lainnya. Menemukan kata muannas, madrasah misalkan. Madrasatun artinya sekolah.
Saya menghitung nih 11 sekolah. Berarti madrasah ini sama dengan sayyarah. Tinggal diganti sayyarahnya dengan madrasah. Dan kedudukannya samakan, fathahkan. Berarti 11 sekolah, bahasa Arabnya apa? Isnata Madrasah. 11 sekolah. Ihda asrota madrasatan. 12 sekolah. Apa? Isnata asrota sayyaratan. Sayyaratan madrasatan. Nah, mafhum? Masya Allah. Untuk 11-12 ini? semuanya mansub ya. Na'am, mansub. Mansub dengan fathah. Ada pertanyaan 11-12? Tidak ada ya? Kalau tidak ada sekarang yang 13. Di sini lihat di bawah. Untuk 13 sampai 19, ingat ini. 13 sampai 19, lihat. Kalau katanya mudzakkar, maka susunannya adalah muannas mudzakkar. Ya. Apa? Kalau katanya mudzakkar susunannya Mu'annas Kalau katanya mudzakkar, maksudnya katanya mudzakkar itu yang dihitungnya mudzakkar ya. Maka susunannya apa? Mu'annas. Ya, mu'annas duluan, kemudian puluhannya berarti mudzakkar, dan yang dihitungnya adalah mudzakkar. Ingat ini. muannas muzakkar gitu ya Ustaz. Nah, satuannya beda. Muannas iya. muzakkar. Jadi satuannya menyelisihi yang dihitung. Nih, ini yang mudzakarnya. Kalau yang dihitung yang mudzakkar, maka susunannya adalah muannas mudzakkar. Kebalikannya, kalau yang dihitungnya adalah muannas, ya, maka susunannya berarti dibalik, apa? Mudzakkar, muannas. Ini yang dihitungnya muannas nih, ya. Ini. Contoh, misalkan yang lebih mudah kata thalibah. Kita contoh yang mudahkan dulu nih. Thalib. Ingat ya, ini 13 sampai 19 masih sama kedudukannya, yaitu menggunakan apa? Mufrad mansub. Berarti kita mau menghitung misalkan thalibun. Ini kata thalibun ini ya, thalibun. Dan thalibun ini jumlahnya misalkan 13. Salasa. Nah, maka kita tulis dulu thalibun di atas, di paling ujung ya. Berarti kita mansubkan menjadi apa? Thaliban. Nah, maka kalau seperti ini, thaliban sebelumnya berarti puluhannya menggunakan apa? Mudzakkar. Nah, ya, karena thaliban ini mudzakkar, berarti menggunakan kata asyara. Asyara, dan satuannya kebalikannya. Mu'annas. Ya, berarti 13 apa mu'annas ya? Salah sata asyara thaliban. Satu lagi, nah, satu lagi belum disampaikan. Untuk yang bilangan belasan ini ya, dua-duanya itu mansub fathah ya. Dua-duanya, maksudnya dua-duanya apa? Satuan dan puluhannya. Iya, satuan salasa, tidak boleh salah satu atau salah sati. Dan asyara juga sama, asyara atau asrota. Begini semuanya ya. Untuk belasan semuanya mansub. 13 sampai 19 semuanya fathah, satuan dan puluhannya. Mafhum ini yang 13 siswa? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang yang siswi misalkan.
libatun. 13 juga sama. Maka kita tulis dulu di belakang, yaitu libatan. Karena libah ini dia mu'annas, maka puluhannya juga mu'annas. Berarti menggunakan kata asyrota. Dan satuannya berarti menyelisihi, yaitu mudzakkar. Jadi salasa asyrota talibatan. Seterusnya tinggal diganti saja kata salasa dan salasata dengan angka-angka lain. Ya, tinggal diganti saja. Mau berapa belas gitu ya. Tinggal diganti satuannya dengan jumlah yang lain. Ingat ya, ini hitungan berapa? 13 sampai 19. Mafhum? Jadi, kalau mafhum contoh misalkan kita mau menghitung apa? Perhatikan lagi ya. Mau menghitung misalkan meja, nggak masalah. Kita tulis dulu di belakangnya meja. Maktabun. Nah, meja adalah maktabun saya. Berapa meja? 14. 14 meja. Kita terus dulu maktabun di belakang. Berarti kita mansubkan jadi apa? Maktaban. Maktaban ini mudzakkar, maka puluhannya mudzakkar. Berarti asyara, dan satuannya menyelisihi, yaitu mu'annas, berarti arba'ata. Jadi 14 meja, arba'ata asyara maktaban. Nah, misalkan 17 apa yang mu'annas? Hakibatun. Hakibah. Tas ya. Hakibatun ini artinya tas. Ya. 17 tas. Kita tulis dulu hakibahnya di belakang dan dia mansubkan. Berarti menjadi apa? Hakibatan. Hakibatan apa? Berarti puluhannya juga mu'annas. Jadi asyrota. Dan satuannya mudzakkar. Berarti satuannya mudzakkar jadi apa? 7 sab'ah. Jadi 17 tas bahasa Arabnya apa? Sab'ah asyrota hakibatan. Gampang ya. Nah, ada pertanyaan? Sedang. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Masya Allah ya. Contoh satu lagi. 19 apa yang mudzakkar dulu? Kolamun. Pulpen. 19 pulpen. Kolam kita tulis mansub. Ya. Jadi kolam. Nah, dan kolam ini mudzakkar, maka puluhannya juga Jadi kolam. mudzakkar. Berarti asyara. Bilangannya mu'annas. 9. Apa 9 mu'annasnya? Mata. 19 pulpen berarti apa? Tis'ata asyara kolaman. Nah, taib. Satu lagi 15 apa? Mu'annas. Wanas. Sajadah.
Sajadatan. Sajadatun. Baik, 15 sajadah. Sajadah kita tulis mansub dulu, jadi sajadatan. Puluhannya berarti muannas. Jadi asyrota. Asyrota. Ya, muannas itu asyrota. Dan satuannya mudzakkar. 5 mudzakarnya apa? Khamsa. Kenapa dia khamsa bukan khamsu? Mansub semua. Ingat tadi untuk 11, untuk 13 sampai 19, dua bagiannya, puluhan dan satuannya itu dua-duanya mabni, ya. Dua-duanya mabni dengan fathah. Jadi kalau belasan, ingat aja kalau belasan itu fathah, satuan dan puluhannya fathah. Salasata asyara taliban, salasata asyara taliban, salasa asyrata talibatan, arba'ata asyara, sab'a asyrata, lihat tuh, tis'ata asyara, khamsa asyrata, semuanya mabni ya dengan fathah keduanya. Jadi satuan dan puluhannya mabni dengan fathah untuk belasan. Nah, ada pertanyaan? 11-12 dengan juga fathah. mabni ya? Dari Kalau 11 ya, Ustaz? yang 11 mabni. Untuk yang 11 mabni sahih ahada asrata. Dan ihda, lihat ya, ihda dia bentuknya begitu ya. Ihda asrata. Cuman yang 12, perhatikan kata yang 12, ini dia mabninya yang puluhannya saja. Yang asrata atau asyara. Atau adapun ifna ya dan ifnata dia mu'rab. Ya, untuk yang 12 nih. Jadi ifna dan ifnata dia mu'rab untuk yang 12. Jadi bisa ifnai atau ifnatai. Nah. Berarti dari 11 sampai 11 sampai 19 sekarang semuanya mabni kecuali 12. Nah, 12 dan hanya satuannya saja. hanya satuannya aja. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada PR. PR 1 19 apa? 11 Yan, tayo. Nabangon ito. Buwami lagi di main na siya ngomong. Yan. 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 11 waladun. Dua 12 ibnatun. Tiga 16 ada kitabun. 4 19 kurwasatun. Satu atau kursi ya? Apa sih? Kurwasatun buku tulis. Kurwasatun buku tulis. Nah, itu kan ya. Tadi yang kita 16 ya Ustaz? Iya 16 kita 16 buku maksudnya gitu ya. Nah, itu kan. Sudah dikerjakan latihannya. Dan nanti
biasanya kalau latihan tuh lebih. Dibikin kayak contoh tadi kan Ustaz ya? Nah, kayak contoh seperti tadi. Jadi 11 walad itu apa bahasa Arabnya? 12 ibnah apa bahasa Arabnya? 16 kitab apa bahasa Arabnya? 19 kurwasa apa bahasa Arabnya? Kelas? Nah, baik. Tandain sampai sini. Belum Sudah. Ustaz bahasa Inggris. Nah, boleh. Satu. Afan Ustaz, kalau tulisan waladan itu kasih alif atau bagaimana Ustaz? Kalau waladan Setiap yang fathah 2, ini kaidahnya. Setiap yang fathah 2 itu ada alifnya. Setiap yang fathah 2 ada alifnya, kecuali ta marbutah. Kalau fathah 2 ini tidak ada alif. Salah. Dan hamzah. Untuk hamzah ada yang ada alifnya dan ada yang tidak ada. Jadi selain hamzah dan ta marbutah berarti kalau dia fathah 2 harus ada alifnya. Nah, apa? Syukuran Ustaz. Kecuali apa tadi? Hamzah. Kecuali ta marbutah dan hamzah. Oh, sama Rubuto. Iya, ta marbutah dia jangan pakai alif. Dia jangan pakai alif ya, gini aja. Setiap huruf yang berharokat fathah 2 itu selalu ada alifnya kecuali ta marbutah dan hamzah. Adapun ta marbutah sama sekali tidak ada alifnya. Kalau hamzah ada yang ada alifnya dan ada yang tidak. Nanti dulu pembahasan. Berarti dal ya termasuk ke semua huruf kecuali ta marbutah dan hamzah. Pakai alif atau tidak? Nah, gitu ya. Baik, cukup ya sampai sini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ke pembahasan PR-nya berarti dan diteruskan ke pelajaran pembahasan selanjutnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.